Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Kami hormati kedua rekan sholat Darussalam, kami hormati kedua Nabi Sambil sholat Darussalam, Bapak yang sengaja yang kami hormati Bapak Ketua RT 02 RW 09 sebagai kami, segenap para orang tua, para sesepuh diri sepuh, para jamaah yang senantiasa istiqomah hadir di majelis taklim dalam ini, moga-moga kita semua senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah, mari bersama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan keselawatan dan mahabbah kita kepada Nabi dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam hari ini kita mencoba untuk membuka kitab nasihat yang dikarang oleh Imam Nawawi Al-Albani, Nawawi Al-Albani, artinya nasihat-nasihat untuk para hamba. Jadi kita semua masih membutuhkan sebuah nasihat. Moga-moga nasihat yang diberikan oleh para hamba menjadikan tambah bisa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tambah semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga ditambahkan kekuatan kita untuk meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalah as-sadisah wal 20. Maqalah ini maqalah yang ke-26 dari kitab Masalihul Mu'min. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayati ala ummati zamanun, akan datang suatu masa atas umatku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuhibbuna al-khamsa, mereka itu mencintai daripada 5 perkara, wa yansawna al-khamsa, dan melupakan 5 perkara. Ada 5 perkara yang dicintai, ada 5 perkara yang dilupakan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu yang dicintai, apa itu yang dilupakan? Yang pertama, yuhibbuna dunya, mereka mencintai dunia, wa yansawna al-akhirah, mereka melupakan akhirat. Hadis ini mengingatkan kepada kita tujuan utama kita ada di dunia adalah untuk kembali kepada alam akhirat atau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ada bagian Nabi menyatakan cinta dunia, bukan berarti kita boleh kerja. Jadi di sini dikatakan yuhibbuna dunya, mencintai mereka atas dunia. Kita mengetahui bagaimana orang yang cinta. Orang yang cinta akan melakukan segala sesuatu apa yang diminta oleh yang dicinta. Oleh karena itu ketika Nabi menyatakan yuhibbuna dunya, mereka mencintai dunia, wa yansawna al-akhirah, melupakan akhirat. Jangan sampai kita menjadi
golongan yang pertama karena golongan ini adalah golongan yang celah. Tapi jangan juga sampai kita mencari akhirat melupakan bahwasanya kita menuju akhirat butuh modal. Yang namanya mau berjalan pasti harus ada modalnya. Apa modalnya? Ya dunia. Maka dalam kitab ini pun dikatakan dunia itu bisa jadi mulia terhadap siapa yang menyenangkannya, dan dunia akan menjadinya bagi siapa yang memuliakannya. Jadi bekerja dulu, tapi jangan sampai kita lupa akan akhirat. Kerja, sholat jangan sampai ditinggal. Jika bekerja tapi menuntut ilmu, masih alhamdulillah diberikan kesempatan. Jadi kita mengumpulkan dunia tujuannya adalah untuk modal sampai kepada akhirat. Kalau kita punya modal yang di rest area mampu pemakanan itu bebas. Dalam mereka bawa modal, jalan-jalan masih jauh-jauh ke Bandung ya. Jalan-jalan ke Bandung mampu di rest area modal berapa di mana? Yang lain kalau makan kopi, ya kan? Beli kopi, merokok, dia mah itu kayak gitu ya. Ya kan jangan sampai kita demikian Pak. Yuhibbu dunia, mencintai dunia, wa yaksawna al-akhirah, jangan sampai dunia menjadikan kita lupa terhadap akhirat. Yang kedua, wa yuhibbu al-hayata wa yaksawna al-mauta. Umat Nabi nanti di akhir zaman itu lebih mencintai kehidupan dan melupakan kematian. Ini kita hidup karena tadinya kita mati. Kita ada karena tadinya kita tidak ada. Mana buktinya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kaifa takfuruna billah?" Bagaimana kalian ikat kepada Allah Subhanahu wa taala wa kuntum amwalan, padahal Allah yang telah mematikan kamu, yang telah meniadakan kamu. Fa'ahya'kum, kemudian kalian diadakan. Berarti tadinya kita ada apa? Kita tidak ada. Lalu kita diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yumiitukum. Nah, kita sekarang ada besok bakalan tidak ada lagi. Tsumma yumiitukum, sudah ada lagi, kita diadakan lagi. Baru tsumma ilaihi turja'un, kemudian kita akan sampai atau kita akan menuju kepada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh kalau kita menghadap Allah dan kau membawa bekal. Jadi dunia kita jadikan bekal kita, persiapan kita untuk perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa Aisyah diriwayatkan dari kata Aisyah istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qala, siapa yang mengucapkan dia di yaumin, di setiap harinya, khamsan wa ashrina marratan, 25 kali. 25 kali banyak apa ini? Banyak apa ini? Ini dari Aisyah, ya. Dari Aisyah bahwasanya Nabi bersabda, baca setiap hari 25 kali. Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal mauti, tsumma madza 'ala wajhihi a'tahu Allahu ajra syahid. Yang baca ini kurang lebih 25 dalam setiap harinya, insya Allah ketika wafat diwafatkan dengan ganjaran orang yang meninggal syahid. Apa artinya? Ya Allah, berkahilah kepadaku di dalam kematianku dan terhadap apa-apa yang telah terjadi setelah kematian. Kita minta keberkahannya. Jadi berkah setelah kita mati ada apa? Apa contohnya?
Kita mati terus ada keberkahannya. Kita hadir di majelis taklim malam Senin misalnya, lalu kita meninggal. Ditanyain kan, siapa kemana meninggal? Oh semoga Allah ampuni dosanya. Itu satu keberkahan. Itulah jamaah-jamaah kita yang telah mendahului kita yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah ampuni dosa mereka, diberikan kepada mereka sebaik-baiknya yang baik. Waktu Ramadan itu mama ada teori kemudian dia mati di atas tempat tidurnya. Allahu ajra syahid, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada orang tersebut ajra syahid dan jalan orang yang mati syahid. Ya, kalau bisa kita baca 25 kali Allahumma barik fil mauti wa fima ba'dal mauti thumma ta'ala fi rawhihi Allahu ajra syahid. Doanya cuma sampai ba'dal maut. Apa berarti? Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal mauti. Ya Allah, berkahilah kepada kami dalam mati kami, agar mati kami itu tidak menimbulkan yang namanya fitnah. Selalu mati ya? Iya. Mana dia masih punya anak mau ada, mau berbeda ini. Jadi ketika mati jangan sampai kita disaksikan orang yang perlakuannya buruk. Siapa orang meninggal lalu mendapatkan persaksian dari yang masih hidup keburukannya, maka ia diwajibkan oleh Allah untuk masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa orang yang meninggal dan yang masih hidup menyaksikan bahwasanya yang meninggal ini orang baik, maka Allah haramkan kepada orang yang meninggal tersebut masuk ke dalam neraka dan Allah wajibkan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu. Itulah kenapa di salat jenazah, ya, imam itu berbicara, "Ishhadu anna hadzal mayyit khair." Ya kan? Memang masalah. Ya kan begitu. Kita saksikan kebaikan-kebaikannya. Walaupun yang meninggal itu mungkin kebaikannya lebih sedikit daripada keburukannya, kebaikannya lebih sedikit daripada keburukannya, maka Islam mengajarkan yang dilihat adalah kebaikannya. Jangan yang dilihat keburukannya. Allah Taala hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Saya berkata, aku yang berkata, tadi katanya ada 5, lupa siapa cinta 5, lupa ya 5. Yang pertama cinta dunia, lupa akhirat. Yang pertama. Yang kedua cinta kehidupan, lupa mati. Dari yang enak itu tahu-tahu ada nggak yang begitu Pak? Perasaan orang kamu masih mobil berdua. Nah dari ngomong bilang gitu. Padahal kematian itu nggak ada yang namanya orang mau mati di belakang dulu. Ya, jangan kita kalau nanti saya mati, begitu Pak. Kalau besok saya mati kan kalau masih kata-katanya kalau itu bisa jadi, bisa enggak? Kalau kamu ya jangan begitu. Kalau kamu nanti begini masih ada kalau ya Pak. Sehingga yang namanya kematian itu pasti waktunya dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, wa'yuhibbul qusur. Dia mencintai kusur. Apa itu kusur? Dia kabiro, bangunan-bangunan yang besar, rumah yang megah, wa yansawul qubur, sehingga dia melupakan kuburan tingginya berapa meter? Ayo berapa kali mana? Tingginya berapa kuburan? Ada yang kuburan di tingkat, ada. Di tingkat itu di tingkat, terus bikin fondasi, tidak ada. Maka kata baginda Nabi, banyak orang umat Nabi Muhammad SAW yang melupakan bahwasanya tempat dia nanti yang paling kekal adalah dua kali saja. Kuburan berapa kali? Dua kali satu setengah ya Pak ya? Kecil apa gede? Pas-pasan. Pas-pasan ya.
Kalau kita punya rumah sedikit ada, enak tak? Rumah kecil bisa menjadi terasa besar ketika di dalamnya senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi rumah besar akan terasanya kecil karena di dalam rumah tersebut tidak pernah digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang berkata tadi, yang keempat, wa yuhibbun al-mala, mereka mencintai harta wa yansawul hisab. Mereka melupakan perhisaban. Semuanya nanti tidak akan dimintai bertanggung jawaban. Dari mana kamu mendapatkan harta itu? Dari mana kamu memperolehnya? Apa ada pertanyaannya ini? Jangan, dari mana kamu mendapatkan harta itu? Ngambil pakai apa? Pakai tangan. Habis ngambil pakai tangan dibelanjakan jadi makanan, dimakan pakai mulut. Habis makan dari mulut turun ke perut. Tidak, perut akan menjadi dada. Jadi lalu ia berhubungan suami istri, lahirlah anaknya, istrinya kena hisab, anaknya kena hisab, kan begitu. Sehingga jangan sampai kita mengambil sesuatu yang bukan milik kita. Dalam kitab apa dalam kitab masih ini? Saya sampaikan dalam kitab Bidayah Bidayah. Karena nanti Imam Al-Ghazali bahasanya kita boleh kasih nikmat tapi maksiat sama pemberi. Ini contohnya korupsi. Korupsi. Yang ngasih sehat siapa? Allah. Yang ngasih bisa melihat. Tapi masa kita gunakan untuk maksiat. Kira-kira gimana? Sudah dikasih, kan menghujat ya? Kan menghujat ya Pak ya? Berarti kalau kita dikasih nikmat dilakukan untuk bermaksiat, berarti kita zalim terhadap diri kita dan kita berhak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana caranya? Syukuri nikmat pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikasih nikmat bisa pandang yang baik-baik, bisa dikasih nikmat pendengaran yang baik. Dikasih bisa ngomong ucapan yang baik. Jadi yang bisa ngomong sama yang nggak bisa ngomong belum tentu lebih baik yang bisa ngomong. Bisa jadi mohon maaf apabila yang tidak bisa ngomong lebih baik daripada yang bisa ngomong. Sehingga dosanya itu tidak ada daripada ucapannya. Orang yang bisa ngomong tapi kemudian apa? Ya kan? Terkadang dia yang mengerti apa yang diucapkannya, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengerti. Jadi jangan pernah merasa diri kita lebih hebat daripada orang lain. Yang berapa tadi? Berarti yang berapa tadi? Sudah tadi ya. Yang kelima berarti saya mau tidak. Yang kelima walaupun Allah lebih cinta terhadap makhluk. Kita lebih cinta kepada istri, kita lebih cinta kepada anak, doyan, saudara, berkawin, tapi kita lupa melupakan penciptanya. Mau haji, kamu kalau sendirian beda ya? Iya. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala teman. Jadi disebut dengan istri. Yang namanya teman ngobrol kemana-mana kan gak enak. Dikasih mainan terus. Apa tuh mainan? Keturunan. Kita dikasih anak mainan. Kita dikasih mainan kita melupakan sama yang memberi mainan. Namun berbeda ini. Kita cinta sama istri kita wajib sayang sama anak dulu. Tapi ingat jangan sampai kita cinta sama makhluk melupakan Khalik pencipta daripada makhluk. Maksudnya apa? Ajak anak istri kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mama udah sholat belum? Udah sholat belum? Sudah baca Quran belum? Ini kan sudah mulai tidak terdengar ini. Kalau zaman dulu orang tua itu selalu begitu. Maghrib ada yang keluar rumah, zaman dulu. Ya kan? Baca Yasin dulu. Jadi pokoknya baca Yasin. Sampai-sampai anak itu dia apa namanya? Kalau dipaksa makan, dijejelin gitu. Baca Yasin. Apa kejadiannya?
Ternyata anak itu nggak hafal surat yang lain, menghafal surat baik kan? Itu cara orang tua dulu, karena mereka mengamalkan cuma satu, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian daripada siksaan api neraka. Jadi kita masuk surga jangan sendirian. Kalau kita mau sholat, ke sholat tuh. Kalau anak kita sudah balik ingatkan, kalau anak sudah balik diajarkan sholat, tidak mau sholat, apa yang kita lakukan? Pukulnya ini diajarkan oleh syariat, bukan mukulnya pakai balok yang segede yang lain. Mukulnya itu pakai rotan, bagian pantatnya bukan mukanya, Pak. Jadi kita sebagai orang itu jangan seenaknya mukul anak, tak boleh. Karena nanti anak yang kebiasaan terpukul, maka jiwanya akan mengalami kebiasaan dengan kekerasan. Jadi dia tak bakal mati kalau belum ada kekerasan yang terimanya. Itu dapat psikologi anak. Jadi kalau misalnya anak itu dibiasakan dengan kekerasan, maka kalau belum dapat kekerasan anak itu kembali. Maka biasakan anak itu jangan diperintahkan tapi dicontohkan. Ya, makanya senang dia, alhamdulillah dia melakukan semua bobo-bobonya dia. Walaupun hari ini tidak ada yang bobonya. Ya kan? Karena anak itu lebih senang apa? Senang? Ngaji. Yuk, ngaji. Yuk, sono ngaji. Mau mana? Yuk. Ayo kita jika mereka ikut ngaji juga. Ya kan? Dengan begitu berarti kita mencintai makhluk, tidak melupakan Moga-moga kita semua senantiasa tidak termasuk golongan umat Nabi Muhammad SAW yang disebutkan demikian. Tidak cinta sama dunia, melupakan akhirat. Tidak cinta sama kehidupan, melupakan kematian. Tidak cinta sama bangunan-bangunan megah, tapi kita melupakan kuburan. Tidak cinta sama harta, tapi kita melupakan bisa. Kita lupa, tidak cinta kepada makhluk, tapi kita melupakan cinta kepada Allah. Gimana caranya jadi bersama? Kejar dunia boleh, tapi jangan melupakan akhirat. Cinta sama hidup, cinta tentang kehidupan boleh, tapi jangan sampai melupakan kematian. Cinta sama bangunan yang megah. Di rumah saya bangun lantai 7 misalnya. Yang satu buat ngaji, yang satu buat anu, yang satu buat ibadah. Boleh tak? Boleh, tapi jangan sampai melupakan tempat yang kita akan tempati, yaitu kuburan. Boleh itu mana? Jangan sampai kita menjadi orang yang cinta terhadap harta, tapi melupakan bisa. Ini kejadian ini Pak. Korupsi di mana-mana. Kalau orang yang tidak korupsi berarti dia mencintai harta, lupa sama bisa. Yang penting gimana caranya dapat duit. Yang penting gimana caranya saya dapat uang. Bahwasanya nanti kita bakal ditanya dari mana harta kita. Lalu yang keempat, saya terima kita boleh cinta sama istri kita, cinta sama anak kita, cinta sama keluarga kita, cinta sama siapapun boleh. Tapi jangan sampai kita lupa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moga-moga kita dijadikan umat yang bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mendapatkan keberuntungan di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penutup, saya sebutkan hadis baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ruwiyah telah diriwayatkan annahu bahwasanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam maqala telah bersabda baginda Nabi, inna dunya, sesungguhnya dunia mal'unatun, dunia itu terlaknat. Dunia itu terlaknat, dilaknat, mal'unatun ma fiha, dan melaknat semua yang berada di dalam dunia. Illa zikrallahi, kecuali orang yang berzikir kepada Allah, wa mawalahu, dan sebagainya, bisa zikir, bisa baca Quran, bisa yang lain sebagainya, wa aliman, dan orang yang mengajarkan satu ilmu, wa muta'alliman, dan juga orang yang belajar terhadap suatu
ilmu. Jadi dunia ini dilaknat. Dunia dilaknat. Semuanya dunia dilaknat bagaimanapun kecuali bagi orang yang belajar dan mengajarkan. Jadi mengajarkan bukan cuma di musola aja. Kita terapkan di keluarga kita, mengajarkan anak istri kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita selamat dunia ya akhirat. Amin ya rabbal ya sampai sini. Kita Nawawi kita karena Syekh Imam Nawawi ada dan ya semoga kita memberikan keberkahan daripada ilmu beliau menjadi ilmu yang manfaat dunia dan akhirat. Mohon maaf lahir batin yang bertanya dipersilakan. Tapi ditutup dulu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.